Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai surga dan neraka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, surga itu sudah ada, telah ada, bahkan Tuhan bersama para malaikat sudah berada di sana sejak dahulu kala. Bahkan sebelum bumi ini dibentuk, sebelum manusia ada, itu surga sudah ada. Saudaraku, kemudian kesalahan pertama ini diperbuat oleh iblis. Ini yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, bahwa dia ini digambarkan sebagai bintang timur, putra fajar yang jatuh. Saudaraku, digambarkan iblis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di surga, malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi jatuh. Dalam Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 18 juga begitu. Iblis ini berdosa karena kesombongannya. Dia ingin menyamai tahta Allah. Saudaraku, jadi baik Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 maupun Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 18 ini satu pengibaratan saja, saudaraku. Sebetulnya ayat ini secara khusus ditujukan kepada Raja Babilonia, tetapi secara nubuatan, secara makrifat ini juga ditujukan kepada ketika iblis jatuh dahulu, bahwa kejadiannya seperti itu. Karena ingin menyamai Tuhan, ingin menyamai tahta Allah yang maha tinggi. Inilah dosa iblis. Jadi saudaraku, iblis itu berdosa bukan karena menipu Adam dan Hawa. Saudara ingat baik-baik ini. Iblis itu jatuh ke dalam dosa itu lebih dahulu daripada manusia. Iblis itu jatuh dalam dosa itu bukan karena menipu Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk, buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan karena itu, tapi sebelum itu iblis sudah jatuh karena kesombongannya ingin menyamai yang maha tinggi. Saudaraku, nah setelah iblis jatuh inilah barulah Tuhan berinisiatif menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia ciptaannya ini kemudian ditempatkan di Eden, itu di muka bumi kita ini, saudaraku. Sebelum itu iblis sudah jatuh. Oleh karena itu dia punya inisiatif untuk menjerumuskan Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan, buah pengetahuan baik, buah pengetahuan baik dan jahat. Itu buah yang saat itu dilarang dimakan oleh Tuhan, tetapi oleh iblis disuruh memakan. Saudaraku, jadi saudaraku, iblis ini jatuh terlebih dahulu. Jadi iblis itu berdosa bukan karena nipu Adam dan Hawa, bukan, tetapi karena memang sudah sejak dari dahulu iblis itu ingin meninggikan diri melebihi Tuhan. Dan itulah yang membuat iblis itu menjadi malaikat yang jatuh, saudaraku. Dan setelah manusia dicipta, iblis ingin menggoda, ingin membujuk manusia itu supaya juga manusia ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar dan teladan Allah ini juga jatuh ke dalam dosa, supaya ada teman berbuat dosa. Saudaraku, jadi iblis itu jatuh bukan karena menipu Adam dan Hawa, tapi lebih dari itu, saudaraku. Sudah terlebih dulu iblis itu jatuh di dalam dosa. Kemudian iblis menyamar dalam wujud ular. Kemudian dia mengelabui Hawa supaya dengan bujuk rayunya dia memakan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat.
saudaraku, dan itu iblis berhasil, saudaraku. Kemudian setelah iblis berhasil menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa, kemudian anak beranak, bercucu, saudaraku, beranak pinak, saudaraku, berkembang menjadi banyak, saudaraku. Nah, setelah ada manusia, ada iblis, saudaraku, ini barulah neraka itu dibuat, saudaraku. Jadi sampai saat ini neraka itu belum ada penghuninya. Saudara, ini ingat baik-baik, saudaraku. Sampai saat ini neraka itu memang sudah dibuat, tetapi belum ada penghuninya. Saudara, perhatikan baik-baik omongan saya. Neraka itu sudah dibuat oleh Tuhan, tetapi saat ini belum ada penghuninya. Iblis sedang mencari sebanyak mungkin teman-teman yang bisa diajak masuk ke neraka tersebut. Saudaraku, jadi sekali lagi, saya ulangi lagi, saat ini neraka itu belum ada penghuninya. Nah, kemudian orang-orang yang meninggal di luar iman, di luar kebenaran, mereka ditaruh di mana? Saudaraku, orang-orang yang meninggal, yang mati di luar kebenaran, mereka ditempatkan pada satu tempat yang disebut dalam bahasa Yunani ini sebagai Hades. Saudaraku, kalau dalam bahasa Ibrani ini disebut Sheol, saudaraku. Hades ini di dalam perjanjian baru ini disebut sebanyak 10 kali kurang lebih, saudara. Kemudian Sheol ini, saudaraku, bahasa Ibrani yang identik dengan Hades ini disebut sebanyak 59 kali, saudaraku. Jadi orang-orang yang saat ini mati di luar iman, saat ini meninggal di luar iman, berada di tempat yang namanya Hades atau Sheol itu tadi. Itulah neraka kecil, saudaraku. Belum neraka, tetapi itu merupakan, kalau orang lain katakan itu alam kubur, saudaraku. Tetapi sebagai orang beriman yang mengerti, itu tempat namanya dalam bahasa Yunaninya adalah Hades, saudaraku. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Sheol, saudaraku, tempat dunia, tempat orang mati, saudaraku. Jadi misalkan di dalam Lukas pasal 16 ayat 23 ini ada kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Yang ini ayatnya Lukas 16 ayat 23 ini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini disebut, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini dalam bahasa Inggrisnya hell. Ini terjemahannya dalam King James Version-nya ini salah. Hell ini neraka, saudaraku. Padahal sebetulnya ini terjemahan dari bahasa Yunani, dari Hades, saudaraku. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ayat ini disebut juga di dalam Hades, saudaraku, bukan di dalam hell, saudaraku, bukan di dalam neraka, tetapi di dalam alam maut yang benar, saudaraku. Jadi, saudaraku, neraka itu saat ini belum ada penghuninya. Jadi roh orang mati yang di dalam iman dan kebenaran itu juga ada tempatnya, namanya Firdaus. Tadi Lazarus dan Abraham itu ada di satu tempat yang namanya Firdaus, saudaraku. Kemudian orang-orang mati yang berada di dalam kesesatan dan di luar iman, itu mereka ditempatkan di satu tempat di neraka kecil, bukan neraka lautan api dan belerang, bukan.
bukan neraka kekal, bukan, tetapi itu baru ditempatkan di tempat yang namanya dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hades, atau kalau dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Itu tempat penampungan bagi orang-orang sesat yang meninggal, saudaraku. Penampungan orang-orang yang di luar iman yang mati sampai dengan saat ini. Mereka ditempatkan di tempat yang namanya Hades atau Sheol tadi, saudaraku. Jadi neraka itu sampai saat ini masih kosong, saudaraku. Betul ini, saudaraku. Penghuni neraka pertama itu nanti 2 orang, antikris dan nabi palsu. Saya ceritakan nanti. Saya ambil dari Alkitab, dari kitab Wahyu. Jadi saya itu heran kalau ada orang katanya menerima wahyu dibawa ke neraka, di sana melihat orang-orang banyak yang masuk neraka, saudaraku. Lawang sampai saat ini neraka itu belum ada yang menghuni, saudaraku. Kok malah ada yang mengaku dibawa ke neraka, saudaraku. Dan saya betul-betul ini heran. Saya tidak menyalahkan loh, saudaraku. Ini heran saja. Ini ilham dari mana, saudaraku? Jadi neraka itu sampai saat ini masih kosong, saudaraku. Orang-orang mati, orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Kristus, orang-orang mati sebelum Kristus, yang di luar iman, orang-orang jahat, orang-orang yang salah, mereka ditempatkan pada satu tempat yang namanya Sheol atau Hades, saudaraku, atau alam kubur, atau, saudaraku, dunia orang mati, tetapi belum di neraka, saudaraku. Jadi kalau ada orang berkata mendapat wahyu dibawa ke neraka, itu, saudaraku, saya tanda tanya besar itu, saudaraku. Itu wahyu dari mana? Dan untuk apa Tuhan menunjukkan neraka? Kita itu ingin masuk ke surga, saudaraku. Makanya Alkitab ini sedikit sekali menulis tentang neraka. Bahkan cuma nanti di dalam Wahyu pasal 19 ke atas baru neraka yang berwujud lautan api dan belerang itu nanti dinyatakan, saudaraku. Baru ada di ayat itu. Karena visi kita ini surga, kita tidak ditunjukkan kepada arah neraka, saudaraku. Jadi saya sedikit sekali juga berbicara mengenai neraka, karena saya nggak mau orang-orang itu pikirannya, hatinya terinspirasi oleh neraka. Saya tidak mau, saudaraku. Tetapi supaya orang-orang yang mendengar firman yang saya sampaikan terinspirasi masuk ke surga. Jadi sekali lagi, saat ini neraka itu masih kosong, belum ada penghuninya. Kalau ada orang ngomong, orang mengaku mendapat wahyu dibawa Tuhan ke neraka, saya dalam tanda tanya besar. Itu yang bawa itu siapa? Saudaraku, pahami baik-baik hal ini. Sampai saat ini neraka ini masih kosong. Orang-orang yang sesat yang meninggal, saudaraku, sampai saat ini ditampung di satu alam yang namanya Hades atau Sheol atau dunia orang mati, saudaraku. Dan penghuni pertama neraka itu nanti adalah antikris dan nabi palsu. Saya akan membacakan, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Ini penghuni neraka pertama kali itu antikris dan nabi palsu. Mereka berdua nanti saya akan bacakan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Inilah neraka, saudaraku. Neraka itu penghuni pertamanya adalah antikris dan nabi palsu, saudaraku. Jadi ibarat bangunan begitu, saudaraku. Sekarang ini neraka itu bangunan yang masih kosong, belum ada yang menempati, saudaraku. Iblis baru mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk masuk ke sana. Tapi ini belum ditempati, saudaraku. Kalau ada orang mengaku dapat wahyu dibawa ke neraka, saudaraku,
Saya dalam tanda tanya besar, betul saudaraku, ini betul saudaraku. Karena saat ini orang-orang yang mati di luar Tuhan, orang-orang yang mati di dalam kesesatan, di dalam ketidakbenaran, mereka ditampung di satu tempat yang namanya Hades atau Sheol, saudaraku. Itu dunia orang mati, atau orang lain katakan itu alam kubur. Tapi itu belum neraka. Neraka masih kosong melompong saat ini. Nanti penghuni pertamanya adalah antikris dan nabi palsu. Wahyu pasal 19 ayat 20. Saudaraku, kemudian kalau antikris dan nabi palsu dilemparkan menjadi penduduk pertama dari neraka, saudaraku, kemudian apa yang dilakukan Tuhan terhadap iblis, saudaraku? Kita akan baca Wahyu pasal 20. Saya akan bacakan Wahyu pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi iblis nanti setelah Tuhan datang, saudaraku, iblis kalau yang pertama tadi urut-urutannya, jadi ketika Tuhan datang itu yang masih hidup, orang-orang Kristen yang masih hidup itu diangkat hidup-hidup. Orang yang mati di dalam iman sejak zaman Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian saudaraku, antikris dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan ke neraka menjadi penduduk pertama neraka, itu antikris dan nabi palsu. Kemudian saudaraku, yang dilakukan Tuhan adalah menangkap iblis, si ular tua. Malaikat yang jatuh itu ditangkap dan dimeteraikan ke dalam suatu tempat yang namanya jurang maut selama 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun itu dia akan dilepas. Kenapa dilepas, saudaraku? Karena setelah berakhir masa 1000 tahun itu nanti akan ada satu perang yang namanya perang Gog Magog. Perang Gog Magog itu peperangan roh, saudaraku. Jadi peperangan yang teramat dahsyat. Di sini dikatakan pasukannya itu seperti pasir di laut. Artinya tak terhitung. Kalau Harmagedon itu masih terhitung, saudaraku. Masih bisa dihitung, ada 200.000 laksa, saudaraku, pasukan berkuda. Tetapi kalau perang Gog Magog ini, pasukan saking banyaknya sampai tak terhitung, saudaraku. Ya, saya akan bacakan Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Lah ini, saudaraku, ini yang menyebabkan perang Gog Magog. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini artinya sangat banyak, tak terhitung lagi, saudaraku. Dan naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ia mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudaraku, jadi setelah perang, setelah kerajaan 1000 tahun damai, ini ada perang Gog Magog.
Perang Gog Magog itu satu peperangan besar di akhir zaman. Perangnya tubuh kebangkitan, karena ketika Tuhan datang tadi, saudaraku, tubuh kita sudah diubahkan dalam bentuk kemuliaan. Dan ini pun iblis ini di dalam bentuk roh, saudaraku, nanti dia menghasut roh-roh jahat untuk bangkit mengadakan satu peperangan besar terhadap roh-rohnya orang kudus, tubuh kebangkitannya orang kudus. Dan itulah yang disebut sebagai perang Gog Magog. Oleh karena itu di dalam pasal selanjutnya, kalau sudah menyimak kitab Wahyu, nanti langit bumi itu akan lenyap, karena peperangan roh ini sangat dahsyat. Tidak seperti peperangan nuklir saja, tapi akibat peperangan roh ini, saudaraku, dahsyat. Langit dan bumi akan meleleh dalam unsur gemuruh api yang luar biasa. Semua akan lenyap dan nanti akan berganti dengan Yerusalem baru yang turun dari sorga, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu beda lagi dengan Yerusalem baru yang turun dari sorga, saudaraku. Kemudian, saudaraku, penghuni neraka selanjutnya ini siapa? Penghuni neraka selanjutnya adalah mereka yang masuk ke dalam pengadilan tahta putih. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Saudaraku, pengadilan tahta putih ini namanya pengadilan, saudaraku. Kalau orang diadili itu artinya akan dihukum, entah besar atau kecil, tetapi akan dihukum, saudaraku. Dan pengadilan tahta putih itu bukan untuk membenarkan seseorang atau menyalahkan seseorang, tetapi untuk menentukan beratnya hukuman seseorang setimpal dengan perbuatannya. Itulah penghukuman tahta putih yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15, saudaraku. Jadi penghakiman tahta putih ini, saudaraku, ini bukan penghakiman yang satu membawa ke surga, yang satu membawa ke neraka. Bukan, saudara, bukan itu. Ini menentukan orang-orang yang akan masuk ke neraka itu akan dihukum seberapa beratnya menurut perbuatan mereka yang dilakukan di dunia ini. Saudara, simak baik-baik. Karena orang-orang yang benar itu ketika Tuhan datang, orang yang mati di dalam kebenaran sejak Adam sampai akhir zaman akan dibangkitkan sudah. Tidak ikut pengadilan yang tahta putih ini, saudaraku. Jadi pengadilan tahta putih ini untuk mengadili orang-orang berdosa. Saudara lihat ayat-ayat selanjutnya bahwa dan orang-orang berdosa itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Saudaraku, jadi penghuni neraka itu yang pertama nyemplung itu antikris dan nabi palsu. Itu mereka berdua pertama. 1000 tahun mereka berdua di sana, nggak ada temannya. Kemudian setelah 1000 tahun berlalu, nanti ada temannya, yaitu 3 serangkai. Si iblis nanti juga akan dilemparkan ke sana bersama malaikat-malaikat yang jatuh atau setan-setan gentayangan akan dilemparkan ke sana. Kemudian setelah pengadilan tahta putih ini, roh orang-orang sesat pun nanti akan dilemparkan ke sana selama-lamanya, saudaraku. Jadi pengadilan tahta putih ini bukan untuk mengadili yang satu belok ke surga, yang satu belok ke neraka. Itu enggak, keliru itu, saudaraku. Pengadilan tahta putih itu untuk mengadili orang yang berdosa, saudaraku. Semuanya yang masuk di dalam pengadilan tahta putih itu adalah orang-orang berdosa yang akan dihukum dalam